Shalom keluarga besar Saga, puji nama Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Karena Yesus kita ada dahsyat, luar biasa dan sehat semuanya. Puji nama Tuhan. Kita mengucap syukur ada di hari keempat di bulan Desember, Minggu Advent penantian kelahiran Yesus. Dan kita tetap akan menggali kebenaran firman Tuhan di sore hari ini. Namun sebelumnya mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kasih anugerah Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Tanpa terasa hampir 1 tahun kami hidup dalam anugerah-Mu. Hari ini tanggal 4 Desember menjadi gerbang Natal, minggu pertama, minggu Advent pertama, kami menantikan perayaan kelahiran-Mu Tuhan. Dan biarlah lewat penggalian firman Tuhan, pembelajaran firman di sore hari ini, iman kami makin kuat, pengharapan kami makin besar, dan kami boleh menyambut Natal pada hari 25 Desember nanti bersama dengan semua gereja di atas muka bumi. Kami mengucap syukur Tuhan, pimpin kami ya Roh Kudus untuk menggali kebenaran firman-Mu. Hamba yang menyampaikan maupun kekasih-kekasih yang bergabung di dalam pendalaman firman di sore hari ini. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Saudara yang kekasih, di tanggal 4 Desember ini kita melihat mengangkat tema Natal yang sudah dikeluarkan Persekutuan Gereja Indonesia, PGI dan juga KWI ya, yaitu cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Jadi tema nasional Natal kita di Indonesia adalah cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Mengapa PGI dan KWI mengambil tema yang demikian? Banyak orang mengasihi, banyak orang menyalurkan, bergerak, berbuat kasih, tapi ada titik-titik di balik semuanya itu. Bergerak mengasihi karena satu keluarga, bergerak mengasihi karena satu suku, bergerak mengasihi karena merasa selevel, ya. Nah, apa sih pesan Natal yang dimaknai di tahun ini? Cinta kasih Kristus yang menggerakkan kita berbuat kasih, datangnya dari kasih agape, kasih Kristus, kasih yang walaupun dia bukan satu rumpun dengan saya, walaupun dia nggak selevel dengan saya, walaupun dia bukan suku saya, bukan keluarga besar saya, bahkan orang yang saya tidak kenal, ya. Kalau kita punya kasih Kristus, kasih agape, kasih yang walaupun, kita bisa bergerak menggerakkan persaudaraan. Nah, ini yang harus kita tangkap dalam memasuki perayaan Natal ya. Dalam menantikan minggu-minggu Advent ini, menantikan perayaan Natal tanggal 25. Nah, kita mau membahas firman Tuhan. Untuk hal ini kita mau lihat dalam Lukas pasalnya yang ke-10. Di sana ada cerita tentang orang Samaria yang murah hati. Ya. Kenapa harus ditekankan orang Samaria, bukan orang yang murah hati? Ya. Tapi diperjelas siapa yang murah hati? Orang Samaria. Karena saudara, di Yahudi, di Israel sana ada ada jarak, ada pemisah antara orang Yahudi dan orang Samaria. Orang-orang Israel, orang-orang Yahudi merasa orang Samaria itu bukan lagi keturunan dari mereka. Mengapa? Karena orang Samaria berasal dari orang Yahudi yang keluar menikah dengan suku-suku yang lain, ya, sehingga dianggap sudah tidak murni lagi, bukan mungkin kalau di kita istilahnya dia bukan pribumi,
dia sudah pendatang karena sudah kawin campur begitu ya. Dan orang Samaria juga tidak memegang semua kitab-kitab yang dipelajari menurut iman percaya orang Yahudi. Mereka hanya memegang kitab Musa ya. Nah, kesenjangan ini, jarak ini diajarkan turun temurun ya kepada keturunan mereka untuk tidak bergaul. Orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria karena hal-hal tadi ya. Lalu kalau ada orang-orang dari kelompok Yahudi yang melakukan kesalahan, dia keluar dari orang-orang Yahudi, itu orang Samaria biasa tampung, terima mereka. Sehingga ini menjadi perseteruan yang turun temurun begitu ya. Tapi kenapa Tuhan mengangkat cerita di dalam Lukas 10 ini? Ada orang Samaria yang baik hati ya. Nah, kita mau belajar di sini sesuai dengan tema PGI tadi, kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan ya. Tuhan Yesus mengangkat perumpamaan cerita ini karena ada dalam Lukas 10 ayat 25 ada seorang ahli Taurat mencoba Yesus gitu loh, mau menguji Tuhan Yesus. Dia bertanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal, untuk bisa masuk surga?" Lalu Tuhan Yesus berkata, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Tuhan Yesus nggak jawab ya pertanyaannya, tapi dibalikkan lagi sama Tuhan Yesus. "Kamu kan baca Taurat, apalagi kau ini ahli Taurat, ya artinya apa? Dia menguasai kitab suci. Apa yang kau baca di sana?" tanya Tuhan Yesus. Lalu ahli Taurat itu menjawab di ayat 27, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Dalam dua hukum ini Tuhan katakan, kau kerjakan itu, kasihi Tuhan dan kasihi sesama. Apakah ahli Taurat ini puas dengan jawaban Tuhan? Tidak, karena dia memang mau menjatuhkan, dia mau menguji Tuhan Yesus. Dia bertanya begini, dia bertanya, "Siapakah sesamamu manusia?" Dia tanya sama Tuhan Yesus ya. Dia tetap cecar, dia tetap kejar Tuhan Yesus. Pertama dia uji, "Guru, bagaimana untuk bisa masuk surga?" Tuhan Yesus bilang, ada dua hukum yang harus dikerjakan, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dia nggak puas dengan jawaban Tuhan Yesus karena dia memang mau menguji, mau menjatuhkan Tuhan Yesus. Dia desak lagi kepada Tuhan Yesus. "Sesama manusia itu yang mana? Siapa?" dia tanya. Lalu ayat 30 jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati." Jadi Tuhan Yesus nggak langsung jawab sesama manusia itu siapa. Tuhan hanya cerita ada orang turun dari kota Yeriko ya, lalu di tengah jalan dirampok, dipukul sampai pingsan, hampir mati, setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu tetapi ia melewatinya saja. Imam itu siapa? Imam itu seperti ahli Taurat ini yang bertanya, menguasai firman Tuhan, menguasai Taurat ya, mengajarkan kasih, mengajarkan berbuat baik. Tapi waktu imam ini lewat, dia hanya melewati saja dan melihat sepintas. Dia tidak menolong ya. Lalu ayat 32 dikatakan, demikian juga seorang Lewi ya, datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang yang habis dirampok itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Justru dia nggak mau mendekat ya, dia menjauh. Orang Lewi itu siapa? Pelayan-pelayan pujian penyembahan di gereja ya, orang-orang yang mempersiapkan ibadah, yang seharusnya punya kasih,
tetapi dia malah menjauh dari, dipikir mungkin sudah mati, sudah jadi mayat, ini berdarah-darah, dirampok ya. Itu yang kedua. Yang pertama imam, yang kedua orang Lewi. Yang ketiga ya, lalu datang seorang Samaria yang ada jarak dengan si korban ini, orang Yahudi ya, yang tidak bergaul, diajarkan, nenek moyang mereka mengajarkan perseteruan ini. Datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah itu ia menyirami dengan minyak dan anggur. Setiap lukanya dibersihkan, dikasih minyak ya, dikasih anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan perawatan. Bayangkan, ini dia naik keledai, dia turun dari keledainya ya, dia berikan kepada si korban ini. Yang jelas-jelas ini sebetulnya tidak boleh bergaul, diajarkan oleh turun-temurun mereka ya. Tapi orang Samaria ini mengesampingkan ajaran nenek moyangnya. Perseteruan itu dia kesampingkan karena dia digerakkan oleh kasih Kristus, oleh Roh Kudus ya. Dia angkat, bahkan dia apa, relakan tunggangannya, keledainya, dia turun dari sana, yang menjadi haknya diberikan kepada orang yang terluka ini. Nah, lalu dia sampai di penginapan, dia bilang tolong rawat orang ini sampai sehat. Kalau ada yang kurang dari biaya nginapnya, biaya perawatannya, nanti waktu aku balik, aku akan mampir kembali di penginapan ini, aku akan melunasi semuanya. Ayat 35, keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Lalu Tuhan Yesus katakan ini, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Menurut saudara yang mana? Kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Apakah imam, pendeta, hamba Tuhan yang kuasai hukum Taurat, kuasai firman Tuhan, ajar firman Tuhan? Dia melewati begitu saja. Apakah para pelayan Lewi, orang-orang yang mengkhususkan diri, orang-orang yang memimpin paduan suara, pujian, penyembahan, bisa menyuarakan lagu ajarilah kami bahasa kasih-Mu? Para Lewi ini, wah, kalau menyanyi nomor 1, musik nomor 1. Tetapi apa? Dia melihat orang yang dirampok, dia menghindari jalan untuk tidak mendekat orang yang dirampok. Tapi orang Samaria yang diajarkan untuk tidak bergaul dengan orang Israel, orang Yahudi, dia tergerak hatinya. Bukan cuma dengan sekedar membersihkan luka, kasih minyak, kasih anggur, tapi dia turun dari miliknya, keledainya. Dia taruh yang sakit ini di atas keledainya. Dia menuntun sampai dapat penginapan. Dan dia titipkan di penginapan dengan memberi uang perawatan, uang kamar. Kalau zaman sekarang, kalau itu adalah hotel. Dan dia bilang, nanti kalau kurang, waktu aku balik, aku akan bayar kekurangannya. Saudara yang kekasih, pada saat kita masuk Natal, kita selalu mengatakan, Raja damai datang, damai di bumi, damai di hati. Adakah kita bisa membawa kedamaian itu kepada mereka yang paling papa, yang paling hina? Bahkan kita mau belajar seperti Tuhan Yesus mengasihi musuhnya. Kita belajar dari orang Samaria ini yang mengasihi musuhnya. Mereka diajarkan bermusuhan. Tetapi kalau Kristus, Sang Raja Damai itu sudah lahir di hati kita, kita tidak akan menganggap orang hina,
Kita tidak akan menganggap orang musuh kita, bahkan mereka yang berbuat sejahat apapun kepada kita. Nah, dalam masa-masa Advent ini, dalam masa penantian Natal, PGI dan KWI mengajar saudara dan saya untuk bergerak dengan kasih Kristus, ya. Gereja-gereja, mari kita sama-sama bergerak. Cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Jangan ngaku saudara karena satu suku, karena dari daerah yang sama, dari kampung yang sama. Tetapi mari belajar mengakui engkau saudaraku. Walaupun dia mungkin berseberangan dengan kita, seperti Samaria dan Yahudi. Walaupun mungkin dia jahat kepada kita, tapi mari kita mau berbuat kasih. Jangan hanya kita di gereja bisa nyanyi, kau saudaraku, kau saudariku, tiada yang dapat memisahkan kita. Itu di gereja, karena kita satu jemaat. Tetapi ketika kita melihat orang-orang di luar sana, bahkan yang iman percayanya berbeda dengan kita, masihkah kita tergerak menyalurkan kasih Kristus, menyatakan dia sebagai saudara-saudara kita? Dalam bangsa yang besar, Indonesia, ada banyak suku, ada banyak iman percaya. Di perusahaan Saga ini, keluarga besar Saga, bukan hanya orang Kristen, ada saudara kita kaum Muslim, ada saudara kita orang Buddha, ada saudara kita orang Hindu. Masihkah kita bisa menyalurkan kasih Kristus kepada teman-teman yang berbeda kepercayaan, yang berbeda imannya kepada kita, sukunya berbeda dengan kita? Jangan ada kelompok-kelompok kecil di perusahaan, di keluarga besar Saga. Jangan karena dia satu suku maka walaupun dia berbuat salah, dia tidak kena disiplin. Tetapi yang beda suku, ya salah sedikit saja kena disiplin. Jangan karena satu gereja, sama-sama kerja di Saga, satu gereja, maka ada bonus-bonus yang dibedakan. Jangan. Ya. Bahkan ketika teman kita itu mungkin malas, mungkin dia kurang bisa sehati bekerja, mari kita tetap menyatakan kasih Kristus kepada mereka. Ketika kasih Kristus kita bagikan, saya percaya perbuatan baik, kasih itu lebih daripada kekuatan bicara kita, perkataan kita. Kepada yang malas, mari kita tunjukkan kasih. Ya, kita bekerja, tunjukkan kepada mereka, kita datang lebih awal, kita tidak terlambat. Tunjukkan kepada mereka yang tidak bersungguh-sungguh. Ya, mungkin mereka mengatakan, untuk apa harus rapi-rapi? Nanti juga dibeli orang habis kok di rak ini misalnya. Ya, jangan, kita tetap. Karena ketika cinta kasih Kristus ada di hati saudara dan saya, ya, maka kasih Kristus itu yang akan menggerakkan saudara dalam bekerja, dalam berkomunikasi, dalam ada di dalam komunitas, di lingkungan kerja di Saga, maupun ketika di luar, di tengah masyarakat luas. Cinta kasih Kristus akan menggerakkan kasih persaudaraan tanpa membedakan suku, membedakan agama, golongan, tingkat sosial. Cinta kasih Kristus dapat mempersatukan. Mari terapkan cinta kasih Kristus dalam kinerja di lingkungan pekerjaan, biar orang merasakan kehadiran Kristus, Natal, kelahiran Kristus di hati mereka. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan.
intisari dari kebenaran firman. Dari kitab suci kami mengajarkan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi kami, dan mengasihi sesama manusia seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Terima kasih untuk pesan Natal, tema Natal nasional. Cinta kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Jadikan kami agen, orang-orang yang bisa membawa cinta kasih Kristus kemanapun, dimanapun kami berada, khususnya di dalam lingkungan bekerja di Saga. Dan Tuhan Yesus, Engkau menolong setiap kami menjadi duta-duta kerajaan Allah, menyalurkan kedamaian di atas muka bumi ini. Memberkati Tuhan setiap pribadi kami dalam masa Advent menantikan kelahiran-Mu di gereja kami masing-masing, di mana semua teman-teman berjemaat. Memberkati kesibukan di lingkungan Saga, baik dari Saga di tingkat kota sampai kabupaten yang tersebar di beberapa titik ya Tuhan. Semua Engkau berikan kekuatan, kesehatan untuk melayani masyarakat di dalam menjelang kebutuhan-kebutuhan Natal. Biarlah Saga jadi berkat bagi masyarakat di kota dan di kabupaten. Memberkati Tuhan manajemen Saga, memberkati pimpinan-pimpinan Saga, memberkati owner, memberkati semuanya. Perusahaan-perusahaan yang bekerja sama, perbankan yang bekerja sama. Kami mengucap syukur. Dan pada akhirnya Engkau memberkati kota kami Jayapura, tanah Papua, bangsa negara kami Indonesia. Saudara-saudara yang kekasih, terimalah berkat yang berasal dari Allah Bapa, berkat yang berasal dari Tuhan Yesus dalam persekutuan Roh Kudus-Nya dari sore ini sampai selama-lamanya.